Audio Jungle. Oke, nama lengkap ya, nama lengkap Alexandra Mevri Santoso, tapi biasanya aku dipanggil Mevelin. Tapi kalau di dunia agent dan juga di luar biasanya juga mostly panggil Alexandra. Terus umurnya 21 tahun, sekarang semester 6 mau semester 7, Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Katolik Krida Mandala Surabaya. Oke. Pertama kali mengenal dunia model itu bagaimana ya, Kak? Kalau untuk tahunya sih mungkin dari SMA kali ya, karena kan kalau misalkan anak remaja tuh ya pasti scrolling Instagram, cari-cari informasi gitu kan. Terus tapi untuk terjunnya langsung itu baru aja pas kuliah di tahun 2021 kemarin. Jadi untuk awal-awalnya itu memang basicnya suka foto, tapi nggak pernah ikut yang namanya agency, nggak pernah ikut modeling, ini cuma foto-foto biasa gitu. Dan memang tinggi sih, kalau ukuran cewek Indonesia ya tinggi lah, lumayan tinggi. Tapi dulu tuh aku sporty banget orangnya, jadi olahragawan gitu. Jadi tidak ikut modeling pas aku SMA maupun SMP. Nah di SMA sendiri, aku tuh suka lihat yang namanya beauty pageant. Beauty pageant tuh kontes kecantikan gitu. Dan bercita-cita kayak pengen sih ikut kayak gitu kan. Terus juga lihat di kotaku di Lumajang, itu kan ada kayak pemilihan duta wisata. Saudara pengen ikut juga di situ, tapi karena pandemi COVID-19, vakum 3 tahun, akhirnya aku udah mulai pindah ke Surabaya buat kuliah. Akhirnya ya baru beranilah coba di tahun 2021 di Putri Indonesia Jawa Timur. Dan puji Tuhannya lolos, jadi finalis top 12 Putri Indonesia Jawa Timur. Begitu ceritanya. Kakak tertarik untuk menjadi model itu karena apa? Oke, alasan yang pertama sebenarnya aku tuh lebih ke beauty pageant. Kalau untuk ke model, mungkin kayak kenapa tertarik karena basically suka banget sama foto sih sebenarnya. Suka banget sama foto, terus juga orangnya agak sedikit narsis gitu kan. Jadi kayak lebih berbenefit kalau misalkan aku foto dan menghasilkan sesuatu dan bisa membantu orang lain gitu. Misalnya kalau misalkan dunia model tuh kan kita juga bisa mempromosikan, misalnya ada orang punya baju A gitu, mereka butuh model, oke, aku butuh model yang tingginya sekian, yang cocok pakai baju ini. Nah itu kan juga aku dapat benefit, dia juga dapat benefit. Jadi nggak semata-mata aku cuma foto buat diri aku sendiri tanpa manfaat apa-apa, tapi aku mau jadi model yang bisa bermanfaat gitu, bukan buat aku aja tapi juga bantu orang lain, kayak gitu. Perasaan kakak saat menjadi model pertama kali itu gimana? Ada rasa takutnya nggak? Iya, jujur sih iya, karena apalagi kemarin kan pas ikut Putri Indonesia Jawa Timur itu adalah first time aku ikut begituan gitu kan ya, istilahnya ya begitu acara yang lumayan besar, ajang kontes kecantikan di Jawa Timur yang lumayan gede gitu. Pasti takut sih, karena memang basically aku nggak ikut agensi dan aku masih buta banget dunia permodelingan. Mungkin cuma berbekal materi-materi dari YouTube, materi-materi yang aku biasanya lihat-lihat dari sosial media aja sih. Nggak ada yang coaching khusus buat aku pribadi itu nggak ada. Jadi ya ketakutan tuh pasti ada lah. Berapa lama sih, Kak, sama apa aja sih yang perlu dipersiapkan Oke. saat itu? Ya, kalau persiapannya sih mungkin agak lama ya. Tahun 2019 itu aku pertama kali di Surabaya semester 1. Itu tuh udah pingin join gitu karena ada pembukaan juga open audition Putri Indonesia Jawa Timur 2019. Tapi pas waktu itu tuh bener-bener yang kayak aku join nggak ya, aku apply nggak ya, dan masih ragu-ragu gitu loh karena memang belum berbekal apapun. Maupun dari public speaking, dari wawasan, dari advokasi, terus juga dari catwalk, itu belum sama sekali mateng.
Dan pas itu tahun 2019 akhirnya aku memutuskan untuk tidak apply di Putri Indonesia Jawa Timur. Dan kemudian berniat nih untuk tahun 2020 karena itu kan setahun sekali ajangnya. Di tahun 2020 buat ikut, tapi ternyata pandemi COVID dan vakum juga 1 tahun. Akhirnya yaudah aku masih prepare lagi, tapi prepare-nya tuh bukan yang kayak benar-benar yang prepare setiap hari ini, enggak, karena memang aku juga ada kuliah, aku ada tanggung jawab di organisasi, jadi harus membagi waktunya juga gitu. Akhirnya tahun 2020 udah enggak pembukaan audisi. Di tahun 2021 lihat lagi tuh seliweran ya, namanya juga apa ya, gosip gitu kan, gosip katanya mau dibuka audisi ini Putri Indonesia Jawa Timur. Nah itu karena udah aku kepingin dari tahun 2019 tapi masih belum yakin, akhirnya aku yakinin dulu nih kalau misalkan di tahun 2021 ikut, ya udah ayo di prepare gitu. Akhirnya aku udah prepare dari public speaking, dari advokasi, dari catwalk, meskipun belum yang benar-benar bagus banget, at least aku udah berusaha, aku udah berusaha nge-prepare semuanya untuk di pemilihan Putri Indonesia Jawa Timur 2021 gitu. Jadi around berapa ya, 2019, 20, 21 mungkin sekitar 1,5 tahun kali ya untuk prepare-nya. Terus kalau waktu kakak ikut acara atau event model gitu, relasi kakak itu pertama nggak sih, kayak misalnya penontonnya jadi ngefans sama kakak, terus atau punya teman model gitu? Iya, pasti iya sih, karena di setiap event itu pasti nanti ketemu orang-orang yang beda. Jadi kalau misalkan di dunia modeling, kamu di event A jam 1 gitu ya, terus nanti kamu ikut lagi di event B jam 5 sore, itu udah beda orang. Jadi otomatis relasinya juga banyak, teman-temannya juga banyak. Terus kalau misalkan dari penonton, mungkin ya nanti, mungkin kali ya, karena aku belum pernah juga yang kayak di fans sampai gimana-gimana, ya enggak sih sebenarnya. Karena kan juga nggak gimana-gimana, jadinya ya mungkin relasi ya dari teman-teman modeling aja gitu. Terus juga dari para coach-coach yang biasanya punya agensi itu juga kenal dari show-show kayak gitu. Kakak sebelum menjadi model itu punya idola siapa? Gitu. Enggak, aku cuma punya 2 idola. Yang pertama itu Jamar. Kenapa aku suka Jamar? Karena dia tuh bukan orang Indonesia, tapi dia itu dulu aku suka dia tuh pas main di CLS sih. Tapi sampai sekarang sih masih suka. Dia tuh main basket di CLS walaupun bukan orang Indonesia, tapi dia tuh kayak berusaha mati-matian gitu loh, bangkitin nama Indonesia. Terus juga dia jadi timnas. Terus tinggi, mainnya keren gitu kan. Jadinya aku kayak suka aja sama dia walaupun dia bukan orang Indonesia, tapi kayak berjuang terus respectful banget sama Indonesia sampai segitunya gitu. Terus yang kedua, Neymar. Kalian tahu Neymar enggak? Oh, tahu Kak, itu aku juga ngefans. Ya kan? Ngefans kan? Nah, tuh. Alasan yang pertama adalah karena dia ganteng. Udah, itu aja. Pernah ngerasa minder nggak sih ngeliat model cewek lain gitu? Oh ya, pernah. Pasti pernah sih. Soalnya, tapi gimana ya ngomongnya? Oh gini, pas aku ikut kemarin itu minder karena aku belum punya bekal apapun gitu kan, belum basic modeling juga enggak gitu. Sedangkan yang lainnya sebelum yang audisi itu beberapa memang mereka basicnya udah model, udah show sana sini, sedangkan aku belum prepare apapun gitu, belum punya bekal apapun. Masih istilahnya masih basic banget lah. Jadi istilah aku minder sih sebenarnya, tapi kayak ya kan keberuntungan orang beda-beda ya. Jadi kayak ya udah tampilin aja, be yourself aja gitu. Kayak kamu kesini tujuannya kan mau menang gitu kan, mau lolos, ya udah tunjukin apa yang udah kamu usahain aja gitu. Jadi ya minder sih minder gitu sih. Terus juga kadang mindernya masalah tinggi badan kali ya. Mungkin tinggiku ya segini, bagi orang-orang udah tinggi banget, tapi menurutku kayak kalau aku terjun di dunia ini, aku tuh paling pendek, paling cebol gitu. Itu sih mindernya. Tapi ya balik lagi sih ke diri masing-masing. Kalau terus-terusan mikir kayak gitu ya kapan majunya, kapan berkembangnya kayak gitu.
Kalau untuk model, mungkin karakter ya, karakter atau keunikan. Jadi menurutku kalau seseorang bisa jadi model selain tinggi badan ya. Kalau untuk model ini ya catwalk ya, itu karakter atau keunikan dari masing-masing orang gitu. Kalau kalian lihat di apa ya JFW Jakarta Fashion Week gitu kan, itu kan bener-bener yang kayak orangnya tinggi-tinggi, kurus-kurus, walaupun kulitnya putih sampai kulitnya yang gelap pun itu tuh ada gitu di situ karena dunia model itu tidak mengenal kamu cantik, kamu ganteng, enggak. Tapi ya gimana caranya kamu bisa nampilin keunikan yang ada di kamu sendiri gitu. Itu sih kalau menurutku. Selain dari tinggi badan dan berat badan yang proporsional. Attitude juga, karena di dunia modeling ya attitude-nya harus dijaga. Nggak hanya di dunia modeling aja sih sebenarnya, tapi di segala aspek kali ya. Gitu. Kak, mohon memperjelas saja. Karakter yang dimaksud di sini tuh seperti style orang itu nggak sih? Kayak misalnya nih, iya. Kalau misalkan nih Anton nih cocoknya kan kayak orang Jepang gitu kan. Nggak mungkin dong kalau misalkan kamu dipakein baju kayak orang apa ya misalnya ya. Kayak baju adat, cocok-cocok aja, tapi lebih keluar karaktermu ketika face-mu adalah orang Jepang, ya udah dipakein bajunya orang Jepang kayak gitu. Karakter yang kayak gitu sih yang benar-benar dimunculin, dipertajam. Gitu. Berarti gimana tuh cara orang-orang tuh bisa menentuin karakter dia, atau kakak sendiri deh, gimana cara kakak nentuin karakter yang pada saat itu kakak bawain itu? Kalau nentuin karakter sebenarnya tergantung seberapa keunikanmu tuh kayak gimana sih kayak gitu kan. Kalau kalian lihat model-model yang model catwalker gitu ya, dia tuh pasti mukanya tuh beragam gitu. Dari yang benar-benar matanya belok banget sampai yang sipit banget itu pasti ada. Karena ya itu yang dicari memang keunikannya, Kak. Kekhasan dari orang itu sendiri kayak gitu sih. Jadi lihatnya ya dari badannya aja, dari mukanya aja. Gitu kalau karakter. Mungkin ada yang strong, kalau cewek ya ada yang strong kalau misalnya dipakein kebaya, cantik banget misalnya pakai kebaya. Tapi kalau misalkan dia pakai baju kayak lebih ke barat gitu kan, mungkin lebih nggak cocok gitu ke dia. Makanya dia karakternya strongnya di pakaian ada di kebaya. Nanti show-nya ya mungkin dia dipakainya baju kebaya kayak gitu. Ada yang mungkin nggak cocok banget di kebaya gitu kan, bener-bener yang nggak cocok. Dia cocoknya pakai baju yang kayak asimetrik, terus pakai baju yang nyentrik gitu kan, yang warna hijau neon, hijau pink Fanta, pink fuchsia. Nah dia pasti nanti karakternya dia ya udah dia tajamnya pakai baju yang stylenya kayak gitu. Kesulitan menjadi model ketika sedang berkuliah itu apa? Sebenarnya sih nggak ada kesulitan ya kalau misalkan disambi sama kuliah. Karena kalau misalkan model itu kan kayak kerjaan sampingan ya. Bisa dibilang kerjaan sampingan karena kan tujuan pertama kan kuliah. Kalau misalkan memang udah ada tawaran nih, bisa nggak nih show tanggal sekian, jam sekian. Kalau misalkan memang ada kuliah ya berarti otomatis nolak job dong. Pasti nolak show-nya. Kalau misalkan memang bisa di jam itu ya udah diambil aja. Jadi menurutku nggak terlalu sulit untuk mengatur waktu ketika kuliah sama dunia permodelan kayak gitu. Fleksibel lah istilahnya. Tanggapan orang terdekat gimana, Kak? Kayak support nggak? Jadi teman Support sama sih. keluarga. Iya. Tanggapannya support, tapi kalau orang-orang yang lama udah kenal aku pasti yang pertama adalah kaget. Karena ya yang tadi aku bilang, karena aku orangnya cowok banget, tomboy gitu kan. Dari SMP mainnya juga bukan dunia permodelan, main panas-panasan sana sini, main basket lah, main inilah. Terus tiba-tiba keluar nih pakai high heels gitu kan jadi cewek. Pasti kaget lah orang-orang yang lama kenal aku gitu. Tapi kalau untuk masalah support atau enggaknya semua orang mau terlalu jadi enggak. Iya benar banget.
Bener banget, aku pernah banyak 3 sama temen aku basket tuh udah pokoknya orang-orang yang lama kenal aku pasti kaget lah yang pertama yang kalau misalkan orang-orang yang lainnya yang di sekitarku ya pasti support lah. Nggak ada yang nggak support sih, tapi nggak tahu ya. Yang setauku sih support, tapi nggak tahu kalau di belakang-belakang ngomongin ya udah gitu kan nggak denger akunya, biarin. Oke, ada pengalaman berkesan nggak Kak? Pengalaman berkesan ada sih. Pengalaman berkesanku ya lolos di 12 top 12 finalis Putri Indonesia Jawa Timur, bisa apa ya istilahnya ngalahin peserta yang lain gitu. Dimana yang lainnya tuh mungkin punya bekal banyak, tapi mungkin belum keberuntungannya, belum saatnya dia lolos, tapi di situ aku yang menempati posisi 12 itu. Itu sih pengalaman yang paling berkesan. Bagaimana sih menjadi model yang profesional menurut Kak Mavelyn? Oke, menurutku jadi model yang profesional kalau misalkan disuruh A, selama itu tidak merugikan, ya udah lakuin aja. Misalnya ya, kasih contoh aja, baru kemarin nih, aku kan nonis, bukan muslim gitu kan. Tapi kalau seorang model, kamu harus show gitu kan. Kamu dipakein baju yang, kalau aku sendiri kan bukan nonis, tapi aku disuruh pakai baju hijab. Ya udah karena profesional, karena itu profesi, ya udah pakai aja, kayak gitu. Jadi kamu nggak bisa milih tuh, kamu pakai aku bukan muslim nih, kamu nggak mau pakai baju ini nggak bisa karena profesi. Tapi digarisbawahi lagi, yang tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain, kayak gitu. Itu sih, kalau menurut aku. Suka duka jadi di dunia modelan gitu ya. Iya. Suka duka jadi model. Sukanya yang pertama, bisa dapat foto banyak. Terus yang kedua, bisa gonta-ganti baju. Yang ketiga, bisa di make upin sana sini gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti butuh MUA, gampang pilihnya kayak gitu. Dukanya adalah harus jaga sikap, jaga badan juga. Terus harus belajar catwalk lagi, harus belajar pose gimana, harus belajar trennya sekarang kayak gimana, kayak gitu. Terus dukanya lagi adalah harus siap mental kalau misalkan nanti di panggung ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya nih jatuh, kepleset. Nah itu harus siap mental. Itu sih dukanya. Kalau sukanya ya tadi itu. Pokoknya beragam lah kalau sukanya, terus juga ketemu orang-orang baru, terus dipakai baju-baju yang apa ya istilahnya macam-macam gitu sih. Itu suka dukanya. Kalau dari pengalaman kakak sendiri, momen lucu atau momen yang menyedihkan yang pernah kakak alami saat jadi model itu apa sih kak? Momen lucu dan momen menyedihkan. Kalau momen menyedihkan sih nggak ada ya. Tapi momen lucu ada nggak ya? Bentar guys mikir. Momen lucu. Oh ini, momen lucu adalah ketika salah apa namanya ya? Salah koreo kali ya. Bisa dibilang koreo karena kan harusnya itu koreonya aku ke kanan, tapi aku tuh salah gitu. Jadi aku lupa kalau aku harus ke kanan. Jadi kayak bingung gitu akhirnya ya udah gimana caranya aku improve di atas panggung karena kan orang lain juga nggak tahu kan kalau aku salah. Ya udah akhirnya improve aja di panggung. Aku mau kemana ya ini ya? Ya udah maju lagi baru ke kanan gitu. Itu sih momen lucunya. Lupa posisi dan juga koreonya. Itu sih. Akibat grogi gitu ya. Iya, akibat grogi. Banyak yang harus dihafal kan. Untuk kompetisi catwalking itu kakak baru ngikutin yang Jatim saja atau ada lagi ya kak? Yang mungkin Kalau nggak ke kompetisi, sebenarnya dunia pageant dan juga modeling itu sebenarnya beda guys. Kalau aku kan di dunia pageant,
Jadi dunia pageant itu adalah Putri Indonesia Jawa Timur, tapi memang basicnya mereka adalah orang model gitu. Nah kalau kompetisi model aku nggak pernah ikut sama sekali. Jadi aku ikutnya di kompetisi kontes kecantikan, bukan di kontes modelnya gitu. Kalau di kontes kecantikan sendiri, catwalk ya ada sih, karena kan ya memang basicnya model gitu. Kalau dalam dunia model, pertama kali di-hire orang dan mendapatkan uang dari dunia model itu pertama kalinya kapan? Apakah sebelum Putri Jatim atau setelah Putri Jatim? Kalau aku pernah nggak ya foto? Oh, kalau foto itu kalau misalnya berupa uang ya, itu setelah aku jadi Putri Jatim. Kalau sebelum itu aku mungkin cuma bantu-bantu mereka, istilahnya ya jadi talent gitu istilahnya, jadi talent gitu loh. Tapi aku memang tidak menarik mereka harganya segini gitu, enggak. Terserah kamu ngasih uang iya, kalau misalkan nggak ngasih uang juga nggak apa-apa. Tuh, tapi kalau untuk setelah Putri Jati memang aku tetap nggak menarik uang, nggak menarik apa ya istilahnya, nggak ngasih price list. Terserah kamu ngasih juga nggak apa-apa, nggak ngasih juga nggak apa-apa gitu. Karena menurut aku karena aku belum seprofesional itu gitu loh, masih perlu belajar. Tapi memang setelah Putri Jatim, kalau misalnya foto atau apa gitu, adalah dikit-dikit. Tapi memang nggak semua orang kasih bayaran, tapi ada gitu. Begitu. Setelah Putri Jatim itu berarti sempat ada agensi-agensi yang narik gitu nggak sih Kak? Kalau agensi narik sih sebenarnya enggak, tapi lebih ke tawaran sih sebenarnya, tawaran buat show itu mulai ada. Terus pemilik-pemilik agensi itu mulai kayak nanti aku kontak ya kalau misalkan ada show gitu. Terus apalagi kan kalau di Putri Jatim itu kan ada beberapa kerjasama sama brand tertentu gitu kan. Nah di situ kita juga dapat gitu, entah itu di kecantikan, klinik kecantikan ataupun produk-produk kecantikan lainnya. Kayak gitu sih. Kalau ini apa komunitasnya itu kayak gimana ya Kak di komunitas? Kalau komunitas di Putri Jatim, kalau misalkan kamu udah lolos nih Finals Putri Indonesia Jawa Timur, kan ada 12 tuh. Otomatis akan masuk ke organisasi. Organisasinya adalah namanya IAPI, Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur. Nah, di situ, di organisasi itu, misalnya masa jabatan tuh kan setahun tuh. Kalau misalnya ada invitation, ada kayak kemarin ada event punyanya pemerintah tentang kebudayaan di Malang gitu. Yang berangkat di antara 12 orang ini gitu. Jadi siapa nih yang bisa berangkat gitu. Jadi aktivitas di organisasinya yaitu kalau ada event-event kita jalan, terus kalau misalkan emang ada program-program tertentu yang nanti kita akan jalankan gitu. Terus juga manage Instagramnya Putri Jatim juga gitu. Nggak cuma manage Instagram Putri Jatim juga? Iya, manage Instagram Putri Jatim, tapi bukan kita ya, tapi lebih ke kalau misalkan aku nih datang ke event A gitu, aku foto, aku setor, ini Mavelyn kemarin ikut event ini gitu, nanti bakal di-upload di Instagram Putri Jatim, kayak gitu. Jadi talent di Putri Jatim berarti ya Pak ya? Kalau dibilang talent sih enggak ya, karena dia enggak, kalau misalnya ya aku kerja nih, show dapat uang sekitar A gitu kan, mereka enggak mengambil honorku gitu, tapi cuma report aja, aku kemarin dapat event ini Kak, kayak gitu. Jadi lebih nge-publish kegiatan-kegiatan selama periode 1 tahun itu. Tapi kalau di dunia permodelan ini kan kakak fun banget nggak sih? Maksudnya? Iya, kalau dibilang fun iya. Gue suka. Karena passion. Karena passion. Kalau misalkan kamu nggak passion di dunia ini juga mungkin menurut kalian bosan, ngapain sih cuma jalan doang gini ABCD dan lain-lain. Tapi kalau udah passion, suka ya pasti happy aja gitu. Karena kan basically aku suka ketemu orang lain gitu kan, suka
mengenal orang-orang yang baru, terus juga suka aja dunia-dunia kayak gini. Jadinya ya happy-happy aja gitu. Lebih suka kompetisi yang catwalking itu atau yang jadi model terus ya kayak apa yang kakak foto pakai yang pakai hijab itu tadi atau bagaimana enggak? Kalau mungkin ini ya maksud dari pertanyaanmu dunia pageant atau dunia modeling? Gitu. Iya, pageant itu yang itu Beauty ya, yang pageant kayak ini kontes kecantikan yang Putri Indonesia Jawa Timur. Kalau dunia modeling adalah yang catwalk pakai baju-baju yang profesional gitu. Maksudnya ya tergantung dari desainernya mau ngasih kamu baju apa. Oh, itu ada desainernya tuh. Iya, pasti ada desainernya sendiri. Berarti model itu ngelihat kita, oh ini kayaknya, desainer tuh ngelihat modelnya, oh ini kayaknya enaknya pakai style kayak gini, terus nanti bakal kayak gitu ya? Atau mungkin desainernya udah nyiapin baju nih, aku punya baju temanya flowers gitu kan, step flowers. Aku punya 5 style. Bajunya nih kainnya sama semua, tapi modelnya aja yang beda. Model dari bajunya ya, itu beda-beda 5 ini. Ya udah tinggal nyari 5 model yang cocok buat pakai baju 5 baju ini. Gitu. Itu untuk dunia modeling. Tapi kalau untuk dunia pageant, yang Putri Indonesia Jawa Timur, nggak hanya catwalk aja, tapi attitude, manner, advokasi, terus juga dampak yang kamu berikan ke orang sekitar itu apa sih? Jadi nggak cuma jalan doang gitu. Perbedaannya di situ, dunia pageant sama dunia modeling. Yang Antonia lihat doang ya jalan-jalan doang gitu. Benar. Karena kebanyakan orang-orang itu belum paham dunia modeling dan juga dunia pageant. Begitu. Kalau modeling ya udah jalan doang. Tapi kalau misalkan dunia pageant, dunia kontes kecantikan itu nggak dilihat dari catwalk-nya aja, tapi dilihat dari aspek-aspek lainnya gitu. Bisa dibilang kalau dari pageant itu yang ini nggak sih, yang branding kita di sosial media gitu nggak sih? Sebenarnya sama-sama nge-branding sih dua-duanya. Tapi kalau dilihat dunia pageant itu lebih ke attitude, terus juga advokasi apa yang kamu bawakan, dampak apa yang kamu berikan ke masyarakat sekitar. Kamu tuh punya value gitu loh. Jadi public speaking iya, pokoknya 3B, brain, beauty, behavior. Jadi gimana kamu behaviormu tuh bagus gitu, brainmu juga pengalaman-pengalaman, terus juga apa ya namanya tuh ini loh bahasa Indonesianya apa kali ya, ilmu-ilmu yang kamu punya itu juga bermanfaat, terus juga punya pengalaman yang banyak, public speakingnya itu juga dinilai, catwalknya juga iya. Tapi kalau dunia modeling kamu cuma show aja, entah itu bawain baju, entah itu kamu pakai bawain tas atau apa, itu dunia modeling. Kakak lebih suka mana tuh? Yang antara modeling atau yang pageant? Kalau aku lebih suka yang dunia, iya kalau aku lebih suka dunia pageant karena nggak hanya cantik aja kamu di dunia pageant, tapi kamu punya value, kamu punya 3B, brain, beauty, behavior, yang bisa kamu bagiin ke orang lain gitu. Karena kalau model ya, nanti kamu bisa searching deh di Google, bedanya pageant sama model. Itu soalnya aku mengenal katanya. Itu beda sih modelnya sama. Tapi memang kalau misalkan biasanya mostly kalau misalkan udah di dunia pageant pasti udah terjun ke dunia modeling pasti. Tapi kalau misalkan dia model belum tentu dia mau untuk ikut ke dunia pageant karena mungkin masih belum, mungkin dia PD-nya cuma jalan doang. Kalau misalkan dia disuruh ngomong di depan publik dia gemeter kayak gitu sih, istilah gampangnya kayak gitulah. Kan menjadi model kan public figure yang dilihat oleh orang-orang banyak ya. Nah itu kalau dari sisi mental psikologi kakak tuh gimana ya? Apakah emang
ya udah aku nyaman dilihat orang gitu, orang banyak Nah, ya itu. Indonesia. Bener sih. Itu tergantung balik lagi ke diri masing-masing. Kalau aku adalah tipe orang yang suka ditonton banyak orang. Jadi aku lebih suka orang interest ke aku gitu. Karena kalian nonton aku aja kayak gitu. Jadi ada orang yang kalau misalkan dilihatin orang banyak tuh gemeter gitu kan. Aku gemeter iya, tapi aku suka gitu loh. Jadi pusat perhatian tuh suka sebenarnya. Jadi kenapa aku suka dunia ini karena ya itu tadi. Aku suka aja kalau misalkan orang-orang nonton aku itu lagi masih ada kesempatan gasin aja gitu apapun itu pokoknya selagi masih ada peluang lah udah sikat gitu aku selalu ngomong ini karena menurut aku kayak misalnya ada peluang tuh cuma satu kali gitu loh datangnya jadi jangan disia-siain entah itu misalnya kayak beasiswa atau apa yaudah di apply aja meskipun kalian nggak lolos atau apa itu urusan belakangan gitu. Jadi selagi ada peluang, itu tuh cuma satu kali seumur hidup kalian. Ya udah dicoba aja. Tapi hal-hal yang positif ya, jangan hal negatif. Tiba-tiba kalian hal negatif digas juga, jangan. Jadi selama ada tawaran, selama ada peluang yang menurut kalian oke, nggak usah ragu. Ya udah digas aja. Menang kalah itu urusan terakhir. Lolos nggak lolos itu urusan terakhir. Yang penting adalah pengalaman dan kamu udah satu step lebih jauh daripada teman-temanmu yang belum berani ikut. Kayak gitu. Itu kata-kata terakhir. Yang penting berani itu loh, gak sekolah Iya. model. Yang penting jalan aja dulu. Jalan aja dulu, digasin aja dulu. Tidak punya relasi model, tapi gue Gaskan suka aja ini. dulu. Nah, iya. Aku suka ini, aku suka dunia modeling. Ya udah, goalsku adalah aku mau ikut itu biar aku dikenal orang kayak walaupun kamu nggak punya basic modeling, kamu nggak punya basic tentang dunia pageant, aku bisa loh kayak gitu. Jadi aku bisa jadi contoh buat teman-teman yang mungkin dia minder karena dia nggak punya basic modeling dan dia takut untuk ikut Putri Indonesia Jawa Timur. Nah aku mau tunjukin itu gitu loh. Aku aja yang nggak punya basic modeling sama sekali bisa loh lolos. Coba deh kamu coba. Kalau kamu mau coba deh, kamu coba ikut kayak gitu sih. Jadi nggak usah minder. Kayak gitu sih. Itu sih yang mau aku tunjukin ke orang-orang. Audio Jungle.